Salam presisi. Saya Bribtu Nun Lehu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Berita utama, Direktorat Intelkam Polda Papua menggelar rapat penyusunan target penerimaan dan penggunaan PNBP tahun anggaran 2027 serta pelatihan petugas penerbit SKCK fungsi Intelkam tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Fox Jayapura pada Senin 7 Juli 2025. Secara resmi saya katakan dibuka. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Dir Intelkam Polda Papua Kombes Pol Wawan Setiawan SIK dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Dit Intelkam, para pemateri dari instansi terkait serta peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan Polda Papua. Turut hadir sebagai pemateri antara lain perwakilan dari BPJS Kesehatan Kota Jayapura, Ombudsman RI Provinsi Papua Bank BRI Kota Jayapura serta pejabat internal Polda Papua dari bidang keuangan, bagian psikologi dan subbangkren progar. Para narasumber menyampaikan berbagai materi strategis terkait pengelolaan anggaran, pencegahan maladministrasi, hingga pelayanan prima dalam penerbitan SKCK. Dalam sambutannya, Kombes Pol Wawan Setiawan menekankan pentingnya pemahaman dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, khususnya dari layanan SKCK yang menjadi salah satu sumber pendanaan operasional Polri. Tentu kita membutuhkan personil, membutuhkan anggota-anggota, membutuhkan rekan-rekan sekalian yang mempunyai kapabilitas, kemampuan, dan integritas dalam mengelola PNBP. Oleh sebab itu, pagi ini kita melakukan penyusunan target, di mana target ini nanti merupakan hal yang harus kita capai. Oleh sebab itu saya berpesan kepada rekan-rekan sekalian dalam penyusunannya nanti harus realistis. Artinya realistis itu mempertimbangkan berbagai aspek-aspek sehingga target ini nanti bisa tercapai. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, SOS SIK MH, memimpin langsung kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 dan penanaman di lahan perhutanan sosial pada Rabu 9 Juli 2025 di lahan PT PN Regional 1 Arso 1, Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Kerom. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program nasional Polri dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan melalui penanaman jagung secara terpadu dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua. Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat utama Polda Papua dan unsur Forkopimda Kabupaten Kerom dan perwakilan dari Kodam 17 Cendrawasih. Dalam laporannya, Karo SDM Polda Papua Kombes Pol Sugandi SIK MHUM menyampaikan bahwa hingga kuartal 3 tahun 2025 total luas lahan jagung di wilayah Papua telah mencapai 57,93 hektar yang terbagi dalam lahan produktif dan program tumbang sari. Sampai dengan kuartal 3 ini, realisasi penanaman jagung di wilayah hukum Polda Papua telah mencapai dari program lahan produktif seluas 22,36 hektar, kemudian dari program tumpang sari yaitu 22,5 hektar. Total keseluruhan lahan yang telah ditanami jagung adalah 44,86 hektar. Kemudian untuk kegiatan penanaman kuartal 3 pada hari ini dilaksanakan penanaman penambahan seluas 13,07 hektar yang terdiri dari dua kategori. Yang pertama, memanfaatkan lahan perhutani sosial seluas 6,07 hektar, yaitu dengan memanfaatkan lahan perhutani sosial yang ada di Kabupaten Biak seluas 5 hektar, Waropen 0,7 hektar, dan Kabupaten Lanijaya ini 1 hektar. Ini bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan atau Dinas Kehutanan untuk memanfaatkan lahan perhutani sosial. Dalam rangka mendukung pembinaan rohani dan mental spiritual anggota Polri,
Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Patrige Erenwarin SH MSI, menghadiri peresmian gedung Charis Mission House atau CMH di distrik Depapre, Kabupaten Jayapura pada Rabu 9 Juli 2025. Gedung ini diresmikan sebagai pusat pelayanan dan pembinaan masyarakat khususnya bagi anak-anak dan pemuda, serta menjadi bagian dari kontribusi aktif gereja dalam pembangunan sosial dan spiritual di Papua. Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan bahwa program dan kegiatan CMH merupakan wujud nyata dukungan terhadap suksesnya pencapaian program Astacita yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Khususnya Astacita ke-1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, dan Astacita ke-4, yaitu memperkuat pembangunan SDM Indonesia yang berkualitas dan tangguh. Menurutnya, keamanan bukan hanya tentang penegakan hukum, melainkan juga menyangkut pembangunan manusia seutuhnya. Keberadaan CMH menjadi bagian dari ekosistem keamanan sosial di mana anak-anak yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, dan pembinaan moral yang baik akan menjadi fondasi masyarakat yang aman, damai, dan bermartabat. Mau cari anak-anak yang mau ini kadang-kadang berat, susah. Karena mesti mau bermain, banyak bermain. Itu yang kita. Jadi kita minta tolong orang tua. Siapa saja yang ada di sini, yang hadir, tolong menjadi penyambung berita bahwa ada tempat latihan komputer, ada tempat latihan bahasa Inggris, belajar di sini supaya ajak anak-anak semakin banyak anak-anak kita yang belajar, mereka makin cerdas, makin pintar, Papua makin diberkati ke depan. Kapolda juga mengajak seluruh pihak untuk menjadikan gedung ini sebagai rumah pembinaan dan harapan, tempat di mana nilai-nilai kasih, kedamaian, dan keadilan ditanamkan sejak dini demi masa depan Papua yang lebih baik. Terima kasih kami ucapkan. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cenderawasih Live Polda Papua. Saya Bribtu Nunlehu pamit undur diri, tetap waspada dan salam presisi.